Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, let me introduce myself. My name is Lina Octavia with NPM number 234111122. Today, I will present a topic that is essential in modern organization, especially in the digital era. The title of my presentation is Human Research in Management Information System. In this presentation, I will explain the role of human research, the importance of each HRES, its components, benefits, challenge, and a simple case study. And let's begin. Oke, human research atau sumber daya manusia adalah seluruh individu yang bekerja dalam organisasi dan menjadi penggerak utama tercapainya tujuan perusahaan. SDM tidak hanya dianggap sebagai tenaga kerja, tetapi sebagai aset strategis yang harus dikelola dengan baik. Dalam konteks sistem informasi manajemen, peran HR berkembang dari yang awalnya manual menjadi digital dan berbasis data. Selanjutnya, peran SDM dalam SIM sangatlah penting. Hal ini karena SDM bertanggung jawab dalam mengumpulkan, mengolah, dan menyediakan data yang dibutuhkan organisasi. Misalnya, data absensi, data karyawan, gaji, hingga penilaian kinerja. Selain itu, melalui digitalisasi, proses HR menjadi lebih efisien dan mudah dianalisis. Oleh karena itu, peran HR dalam SIM membantu manajemen dalam membuat keputusan yang lebih tepat berdasarkan data real time, bukan hanya berdasarkan intuisi. Berikutnya kita masuk ke HRES. HRES merupakan sistem berbasis komputer yang digunakan untuk mengelola seluruh aktivitas yang berkaitan dengan SDM. Selain mempermudah pencatatan, HRES juga mengintegrasikan sebagai proses seperti payroll, absensi, rekrutmen, dan laporan HR. Dengan kata lain, HRES membantu perusahaan menghemat waktu, mengurangi kesalahan, dan meningkatkan efektivitas kerja melalui proses yang serba otomatis. Kemudian, HRES memiliki 4 komponen utama yang saling berkaitan. Yang pertama yaitu input, yaitu seluruh data yang dimasukkan ke dalam sistem, seperti data karyawan dan dokumen HR. Yang kedua yaitu proses, yaitu tahapan pengolahan data seperti perhitungan gaji dan pengolahan absensi. Yang ketiga yaitu output, yaitu hasil akhir yang berupa laporan HR, grafik performa, dan juga rekap kehadiran. Yang terakhir yaitu feedback, yaitu masukan yang digunakan untuk memperbaiki data atau memperbarui sistem. Dengan adanya keempat komponen ini, HRES dapat berjalan secara terstruktur dan memberikan hasil yang lebih akurat serta dapat mempertanggungjawabkannya. Selain memiliki komponen penting, HRES juga menawarkan berbagai manfaat. Yang pertama yaitu HRES membuat proses HR menjadi jauh lebih cepat dan efisien sehingga dapat menghemat waktu dan biaya. Yang kedua yaitu meningkatkan akurasi data sehingga perusahaan tidak lagi bergantung pada proses manual yang rawan kesalahan. Yang ketiga yaitu mendukung perencanaan SDM secara lebih strategis karena menyediakan data yang lengkap dan mudah diakses. Selain itu, HRES juga memberikan transparansi dalam proses HR seperti payroll dan penilaian kinerja. Pada akhirnya, HRES membantu perusahaan dalam mengambil keputusan strategis berdasarkan data yang valid dan terukur. Selanjutnya ada beberapa contoh HRES yang umum digunakan baik di Indonesia maupun di luar negeri adalah yaitu SAP, Success Factors, Oracle HCM, Talenta by Mekari, Gajian, dan Bamboo HR. Masing-masing sistem ini memiliki fitur seperti absensi digital, payroll otomatis, manajemen shift, hingga penilaian performa. Dengan adanya fitur-fitur tersebut, perusahaan dapat mengelola SDM secara lebih efektif dan fleksibel. Meskipun HRES ini memiliki banyak manfaat, implementasinya juga menghadapi beberapa tantangan. Yang pertama yaitu tidak semua karyawan siap menggunakan teknologi baru sehingga diperlukannya pelatihan. Selain itu, biaya implementasi juga relatif tinggi bagi sebagian perusahaan. Selanjutnya,
HRIS ini harus dapat terintegrasi dengan sistem lain seperti keuangan dan operasional. Tantangan terakhir adalah keamanan data, karena data karyawan merupakan data sensitif yang harus dilindungi. Oleh karena itu, perusahaan harus menyiapkan strategi yang matang sebelum menerapkan HRIS. Untuk memperjelas, berikut adalah contoh studi kasus sebuah perusahaan bernama XYZ Corp. Memiliki masalah karena absensi masih dicatat secara manual sehingga sering terjadi kesalahan. Namun setelah menggunakan HRIS seperti Talenta, proses absensi berubah menjadi otomatis melalui aplikasi. Selain itu, payroll menjadi lebih akurat karena terhubung langsung dengan data kehadiran. Alhasil perusahaan berhasil meningkatkan efisiensi hingga 45% dan kesalahan input berkurang secara signifikan. Dari contoh ini dapat kita lihat bahwa HRIS ini benar-benar memberikan dampak positif bagi suatu organisasi. Okay, finally, we can conclude that human research play a vital role in supporting management information system. With the use of HRIS, organization can operate more efficiently, more accurately, and more strategically. I hope this presentation has provided clear insight for all of us. Thank you very much for your attention. I'm Anne. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.